Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pangestu Nurul Afjiain dengan NIM 233113014. Di sini saya akan menyampaikan pertemuan learning journal yang ke-6 mengenai penentuan rubrik koran dan pemilihan lead serta diksi dalam minat pembaca. Itu yang disampaikan oleh materi kelompok 4. Oke guys, kita masuk ke pembahasan kedua, itu tentang rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Baik, nih rubrik di sini itu udah biasa terdengar oleh media massa. Jadi kayak istilahnya itu udah banyak dipakai di media massa. Nah, rubrik di sini sendiri tuh merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan, lalu dialirkan kepada media berita dengan kriteria tertentu. Nah, di sini sendiri tuh subrubrik. Di dalam rubrik kita ada subrubrik. Nah, subrubrik itu gabungan antara sub dan rubrik, yang dimana itu merupakan bagian dari struktur halaman pada media massa yang mendukung rubrik utama. Nah, selanjutnya rubrik sendiri itu memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis berita, tema, maupun segmen pembaca tertentu, kayak digolongkan gitu, kayak misalkan golongan A, golongan 90-an. Jadi setiap berita itu memiliki audiensnya yang berbeda, seperti kita berkomunikasi pada orang-orang tertentu. Kayak misalkan kita yang sama yang lebih tua, kita harus yang sebagaimana komunikasinya. Kita yang sejawat apa ya, seumuran, itu bagaimana. Nah, koran atau media massa juga memiliki sifat yang sama seperti itu. Oke guys, di sini saya akan memberitahu tentang rubrik, menentukan rubrik nih ya, cara membuat rubrik pada halaman koran. Yang pertama itu mengidentifikasi sasaran atau pembaca. Yang kedua itu menentukan rubrik utama. Yang ketiga itu menentukan subrubrik. Yang keempat itu menyesuaikan struktur tata letak halaman. Yang kelima itu evaluasi. Sekian, terima kasih. Oke guys, tujuan dan pengaruh rubrik dan subrubrik pada surat kabar. Nah, tujuan tersendirinya itu mempermudah mengisi bagian halaman. Yang kedua itu memudahkan untuk pembagian tim redaksi. Nah, yang ketiga di sini tuh menciptakan daya tarik pembaca sehingga harga pasar naik. Nah, tanpa adanya rubrik dan subrubrik, maka akan kesulitan untuk pembaca menyaring tema yang disampaikan pada majalah maupun koran. Guys, kita masuk pembahasan ketiga, itu bagaimana cara menentukan judul berita dan apa syarat-syaratnya. Nah, judul berita sendiri itu adalah isi berita dari keseluruhan baru kita bisa bikin judul. Syarat-syaratnya apa aja sih yang bisa untuk dijadikan judul berita ini? Pertama itu harus provokatif, yang kedua itu singkat dan padat, yang ketiga itu ada relevan, yang keempat itu fungsional. Jadi judul berita itu memiliki fungsinya. Yang keempat itu ada formal, yang keenam itu ada spesifik. Oke guys, yang keempat ini kita masuk ke pembahasan lead ya. Lead di sini sendiri itu adalah teras atau isi pokok dari suatu berita, itu bagian penting. Jadi kalau leadnya sudah berantakan, maka ke bawah-bawahnya kan berantakan. Yes, aku akan menyebutkan macam-macam lead dalam berita. Lead dalam berita itu terbagi menjadi 6. Ada lead deskriptif, ada lead ringkasan, ada lead bercerita, ada lead itu kutipan. Jadi dalam itu pasti ada kutipannya, kayak kutipan bertanya ataupun bagaimanapun. Yang kelima itu adalah lead bertanya ya, kayak misalkan siapa pembunuh dari korban si A yang ditemukan tewas pada hari Sabtu tanggal sekian-sekian. Itu bisa tuh. Sedangkan dia leadnya leadnya bertanya. Terus yang terakhir itu lead menggoda. Oke guys, di sini materi terakhir dari penentuan dan ini ya dari learning journal ke-6 ini, yaitu tentang
pengertian diksi dan cara memilih diksi. Nah, pengertian diksi ini adalah pemilihan kata yang tepat. Jadi setiap kita menulis berita, kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita gunakan kalimat denotatif, terus kita harus bisa membedakan kata konotatif, terus kita harus bisa menggunakan sinonim, antonim. Itu penting banget guys. Nah, ada beberapa hal dalam memilih diksi itu yang harus dipertimbangkan. Salah tiganya sudah saya sebutkan tadi, dan sisanya tuh kalian harus menghindari bahasa yang terlalu asing. Jadi kalau kalian menggunakan bahasa asing, kalian harus benar-benar tahu terjemahannya banget. Kalau kalian bukan ahlinya, lebih baik kalian gak usah terjemahkan pakai bahasa asing, lebih baik kalian ke translator atau orang yang mengerti dengan bahasa tersebut. Nah, jangan lupa setiap kata yang kalian tulis di berita maupun majalah, kalian harus menggunakan kata yang tepat. Kalau kata itu tidak tepat, maka akan membeda pemahaman. Ya, silakan, sampai jumpa.